Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya seluruh mahasiswa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini Bu Kori akan melanjutkan materi kedua terkait dengan pendokumentasian rekam medis yang merupakan salah satu bahan kajian dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan Rekam Medis. Coba kita ingat kembali sebenarnya apa sih yang disebut dengan pendokumentasian. Jadi, pendokumentasian itu merupakan suatu pekerjaan mencatat maupun merekam suatu peristiwa dan objek maupun aktivitas pemberian jasa, baik itu misalnya contohnya adalah jasa pelayanan yang dianggap berharga dan penting ya. Jadi di sini semua proses atau aktivitas kasusnya kalau kita ya berarti di rumah sakit ya, yang diberikan di rumah sakit ataupun nanti di puskesmas, mulai dari pasien itu datang, dilayani di registrasi sampai dengan pasien itu nanti akan pulang, itu terekam ya, terekam dan terdokumentasi karena itu menjelaskan aktivitas ketika pasien mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, dokumentasi ini juga merupakan suatu informasi lengkap. Ya, kenapa kok di sini bisa dianggap lengkap? Ya, karena di sini dokumentasi terkait dengan aktivitas ketika seorang pasien itu mendapatkan pelayanan, ini menjelaskan suatu status kesehatan. Sebenarnya kondisinya pasien itu seperti apa sih? Dia itu sakitnya apa? Status kesehatannya bagaimana? Kemudian dari kondisi sakitnya itu, pasien itu butuh pelayanan seperti apa? Apa kegiatan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan yang telah dilakukan untuk memperbaiki status kesehatan pasien? Kemudian, setelah diperbaiki, bagaimana respon dari pasien? Apakah kondisinya semakin baik atau justru semakin buruk atau mungkin juga pasiennya itu justru dirujuk karena ada keterbatasan di dalam proses pemberian pelayanan kepada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut ya. Jadi di sini memang untuk pendokumentasian di rekam medis itu sangat penting ya. Dia memiliki nilai vital, memiliki porsi yang sangat besar. Dan kenapa kok bisa demikian ya? Karena di dalam proses pendokumentasian rekam medis, catatan klinis pasien inilah yang akan menginformasikan, menggambarkan terkait dengan faktor-faktor maupun situasi yang terjadi selama proses asuhan tersebut dilaksanakan. Nah, di samping itu, catatan ini juga sebagai wahana komunikasi. Ya, komunikasi antar siapa, Bu? Ya, antara dokter, dengan dokter ya, dokter spesialis itu kan pasien juga bisa dilakukan rawat bersama ya, atau mungkin antara dokter yang tadi dia dilayani di rawat jalan dulu, kemudian langsung masuk ke rawat inap, atau pasiennya tadi awalnya dilayani di gawat darurat, kemudian pasiennya dilakukan perawatan di bangsa. Nah, ini kan juga menunjukkan adanya komunikasi ya. Jadi komunikasi antara dokter juga bisa, antara dokter dengan perawat, atau kalau memang pasiennya itu mau dilakukan rongsen atau radiologi ya, atau pemeriksaan lab ya berarti nanti dengan bagian-bagian penunjang medis. Nah, inilah nanti yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai seorang profesi perekam medis bahwa ternyata kualitas atau mutu di dalam dokumentasi rekam medis ini penting karena itulah sumber utama bukti komunikasi dan bukti dokumentasi yang merekam setiap aktivitas selama pasien dirawat di rumah sakit. Tentunya dengan adanya kondisi tersebut, maka kita sebagai PMIK harus bisa menjaga mutu ya, menjaga mutu rekam medis sehingga nanti informasi yang terekam di dalam rekam medis itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu ya, apakah ada Bu peran PMIK yang lain selain menjaga mutu itu? Apakah kita juga tidak ikut mendokumentasikan? Ikut ya. Di mana proses kita mendokumentasikan pada waktu pasien dilayani di registrasi, pada waktu pasien dilayani di admisi ya. Jadi pada waktu diregistrasi itu tidak hanya kita melakukan pendokumentasian identitas pasien baru saja, tidak ya. Bagaimana nanti dengan konsep general concern yang harus ditandatangani oleh pasien? Kita juga menyampaikan ya
hak dan kewajibannya secara umum itu seperti apa. Selain itu, untuk pasien lama ini juga harus aktual. PMIK yang melayani pasien lama itu ketika kita melakukan registrasi harus kita update datanya. Jadi tidak hanya sekedar untuk mengklarifikasi bahwa nomor rekam medisnya itu benar, tetapi ada proses kita itu juga mengupdate informasi. Apakah ada perubahan pada alamat, nomor telepon, atau mungkin pendidikan, ya, status perkawinan. Itu mungkin juga melakukan perubahan ya pasiennya ya, ada perubahan data identitas. Sehingga memang di sini kita harus melakukan updating data dan itu adalah tanggung jawab PMIK. Selanjutnya, catatan pasien ini merupakan suatu dokumen yang legal. Ingat ya, salah satu nilai penting dari rekam medis itu adalah dia memiliki nilai legal ya, nilai hukum ya, mengenai bagaimana kondisi kesehatannya, mengenai bagaimana histori, catatan ya, catatan tadi kembali lagi, catatan tentang seluruh aktivitas yang diberikan oleh rumah sakit kepada si pasien tersebut. Dan ini nanti tentunya juga akan melindungi dokter, melindungi tenaga kesehatan lain ketika suatu hari nanti terjadi tuntutan hukum ya, dengan adanya proses dokumentasi yang lengkap, dengan adanya mutu rekam medis yang dijaga, itu pasti nanti diharapkan bisa menjaga para tenaga kesehatan dari tuntutan hukum. Kemudian umumnya catatan pasien ini berisi tentang apa sih? Ya, berarti kita menjelaskan kembali terkait dengan definisi rekam medis. Di sana ada dokumentasi terkait dengan masalah atau diagnosisnya, bagaimana asesmen keperawatan yang telah dilakukan, asesmen medis, respon pasien terhadap asuhan keperawatan atau kebidanan yang telah diberikan, respon terhadap pengobatan, dan berisi beberapa rencana untuk intervensi lebih lanjut ya. Bahkan kondisi pasien pulang itu juga harus didokumentasikan. Bagaimana kondisi pasien pulangnya? Oh, ternyata kondisi pasien pulang itu dia masih perlu kontrol rutin. Oh, ternyata dia perlu dirujuk. Oh, ternyata dia keluar dalam keadaan meninggal. Nah, ini harus didokumentasikan. Kemudian, keberadaan dokumentasi baik berbentuk catatan maupun laporan akan sangat membantu komunikasi antar sesama perekam medis maupun disiplin ilmu lain dalam rencana pengobatan. Ya, ini menunjukkan terkait dengan fungsi rekam medis sebagai alat dokumentasi. Nah, secara prinsip pendokumentasian ini dibagi dua ya. Ada prinsip isi dan ada prinsip pendokumentasian rekam medis secara teknis. Apa itu akan kita bahas ya. Prinsip pendokumentasian rekam medis dari aspek isi ini biasa kita singkat dengan ALFRED ya. Administrasi, legal, finansial, research, education, dan documentation. Ya, administrasi itu menjelaskan bahwa ya rekam medis ini sebagai bukti administrasi, tadi administrasi aktivitas pasien. Kemudian dia juga memiliki nilai legal. Tadi nilai legal itu adalah memiliki nilai hukum. Ya, bukti catatan rekam medis itu memiliki nilai hukum yang kuat di pengadilan. Kemudian dia juga memiliki nilai finansial. Finansial itu artinya berkas rekam medis ini dapat digunakan untuk kepentingan misalnya kayak klaim asuransi, perhitungan biaya. Kok bisa sampai ke perhitungan biaya? Kenapa, Bu? Karena tadi setiap aktivitasnya itu didokumentasikan di dalam rekam medis sehingga kita bisa melihat sebenarnya pasien ini dalam satu hari itu berapa sih? Dia tadi mengeluarkan biayanya berapa? Apa pelayanan yang sudah diberikan? Oh, tadi ternyata pasiennya periksa, Bu, di gawat darurat. Terus tadi diminta untuk rongsen. Ya, setelah rongsen pasiennya diminta untuk rawat inap. Nah, ini kita lihat, oh aktivitas di pelayanan rawat jalan berapa biayanya, kemudian ketika tadi dilakukan rongsen berapa biayanya sampai nanti dia rawat inap ya. Dia membutuhkan kelas perawatan yang kurang lebih membutuhkan biaya berapa. Baru nanti ketika pasien selesai itu bisa kita lihat gambaran secara umumnya ya. Oh, ternyata dari aktivitas mulai dari pasien disuntik, ya pasien dilakukan tensi, obat, operasi, ini nanti bisa keluar billingnya ya. Tagihan biayanya itulah yang menggambarkan bahwa apa yang dilakukan kepada pasien yang tercetak di dalam billing tagihan pasien itu juga tentunya harus terdokumentasi di dalam rekam medis. Kemudian rekam medis ini juga memiliki nilai hukum untuk kepentingan penelitian ya.
semua aktivitas yang dilakukan kepada pasien, termasuk nanti dari output maupun outcome-nya yang terjadi kepada pasien ini memiliki nilai untuk atau manfaat ya untuk para peneliti ya. Ini kalau bagi peneliti itu merupakan rekam medis itu sumber yang sangat kaya ya. Semuanya itu bisa dibaca di sana. Mau melihat apa? Melihat hubungan antara misalnya dia lama dirawat ya. Kalau sekarang baru trennya terkait dengan COVID, misalnya mau melihat terkait hubungan lama dirawat ya dengan status pasien pulang, itu juga bisa kita lihat. Atau kita di sana mau melihat terkait dengan bagaimana sih keberhasilan intervensi suatu pengobatan, dokter-dokter ya, penelitiannya mungkin juga terkait itu. Atau nanti dari farmasi juga bisa melihat bagaimana efek pengobatannya. Oh, ternyata ada obat baru nih, vaksin misalnya kalau sekarang ya. Vaksinnya itu efeknya itu seperti apa? Itu juga kita bisa lihat ya di dalam rekam medis pasien kalau itu didokumentasikan di dalam rekam medis. Oleh karena itu, memang tadi kembali lagi ya, ketika kita sudah berbicara terkait dengan pelayanan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, maka prinsip dokumentasi kepatuhan profesional pemberi asuhan itu sangat diperlukan untuk bisa menjamin nilai atau kualitas dari mutu rekam medis. Sehingga di sini adalah sangat penting sekali yang namanya kerjasama. Nah, dari aspek teknik ya, prinsip pendokumentasian ini menjelaskan terkait dengan bagaimana sih penulisan nama pasien di setiap rekam medis ya. Jadi teknis menulis namanya itu seperti apa? Di mana gelar itu harus ditulis? Di mana status perkawinan itu harus ditulis? Apakah boleh di depan? Nah, kita kembali lagi ke teori yang ada ya. Oh, ternyata yang ditulis di bagian belakang itu adalah gelar status perkawinan, yaitu kita tulis di belakang nama. Jadi jangan ditulis di depan ya, tetapi di bagian belakang. Termasuk jika dia memiliki nama marga ya, ditulis di belakangnya. Kemudian, prinsip pendokumentasian itu juga harus memperhatikan terkait dengan bagaimana kemudian dibaca. Ini di dalam mutu terkait dengan telaah rekam medis tertutup itu menjadi suatu komponen penting, bahwa sekarang itu rekam medis harus bisa dibaca. Menulis rekam medis dengan sandi rumput ya, kalau zaman dulu mungkin sandi rumput ya, biar ini tuh rahasia semuanya nggak bisa baca, itu sudah fenomena seperti itu sudah tidak bisa lagi kita pertahankan di era sekarang ya. Justru menulis rekam medis yang baik, mudah dibaca dengan menggunakan huruf kapital, bahkan tintanya aja kita atur ya. Hanya boleh menggunakan tinta warna hitam atau biru, tidak boleh menggunakan tinta warna merah. Nah, itu juga merupakan salah satu tujuan dengan untuk menjaga terkait dengan mutu dari pendokumentasian rekam medis. Akurat, menulis catatan selalu dimulai dengan menuliskan tanggal, waktu, dan dapat dipercaya secara faktual ya tadi ya. Menuliskan tanggal waktu itu merupakan suatu komponen yang penting. Kalau ada rekam medis yang belum lengkap, tanggal waktu itu tidak termasuk di dalam bagian rekam medis yang bisa dilengkapi kembali setelah pasien pulang. Ini yang sangat perlu diperhatikan ya, dan memang perlu dukungan dari dokter dan profesional pemberi asuhan lain ya. Jadi pimpinan rumah sakit, pimpinan puskesmas, pimpinan fasilitas pelayanan ini harus tahu bahwa ternyata tidak semua komponen rekam medis yang sudah kembali ke rekam medis setelah pasien pulang itu bisa dilengkapi ya. Tidak ya. Ada beberapa hal yang nggak bisa. Salah satunya adalah terkait dengan tanggal dan waktu. Kalau seperti diagnosis, tanda tangan itu mungkin masih bisa kita lengkapi kembali. Ya kan, nanti PMIK ini bisa mengembalikan siapa nih dokternya yang belum tanda tangan. Siapa ini perawatnya kok yang belum memberikan nama, hanya tanda tangan aja nggak ada namanya. Nah, ini masih bisa dilengkapi kembali setelah pasien pulang. Tapi untuk tanggal dan jam ini yang perlu benar-benar diperhatikan. Kemudian menulisnya, pendokumentasikan di dalam rekam medis ini singkat, ringkas ya, biasa, dan dapat diterima serta dapat dipakai. Artinya, ketika kita menulis dalam rekam medis, itu harus sesuai dengan aturan penulisan rekam medis. Kalau ada singkatan yang mau kita tulis ya, aturan singkatan yang
boleh digunakan di rumah sakit tersebut. Kalau kita menggunakan simbol, ya simbol yang boleh digunakan di rumah sakit tersebut. Kalau di dalam konsep akreditasi, ini masuk di dalam bab manajemen informasi rekam medis, di bab MIRM. Itu ada regulasi yang mengatur terkait dengan penulisan kode, simbol, dan singkatan yang ada di rumah sakit. Sehingga nanti setiap dokter maupun PPA itu ketika menuliskan di dalam rekam medis menggunakan singkatan yang aturannya sama. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, misalnya kita mau menulis terkait dengan diagnosis hipertensi ya. Hipertensi itu apakah boleh ditulis dengan kata kuncinya HT ya, singkatannya HT, atau TD, tekanan darah tinggi. Nah, kayak itu ya. Nah, nanti kalau tekanan darah rendah apa? Masa juga masih TD. Nah, itu harus disepakati ya. Bagaimana cara menulis terkait dengan singkatan dan simbol. Kemudian catatan mencakup keadaan sekarang dan waktu lampau ya. Jadi terkait dengan integrasi di dalam penulisan rekam medis ini sangat penting. Rekam medis ini harus berkesinambungan. Dia bisa menjelaskan mulai dari pertama kali pasien dirawat sampai dengan besok pasiennya meninggal. Jika terjadi kesalahan pada saat pencatatan, ya, maka hal yang harus dilakukan adalah mencoret satu kali saja, kemudian menuliskan kata salah yang di atasnya disertai dengan paraf dengan jelas, dilanjutkan dengan informasi yang benar. Jadi kita tidak boleh menghapus tulisan kita. Kita tidak boleh mencoret beberapa kali sehingga orang lain tidak bisa membaca apa tadi kesalahan dari penulisan yang sudah kita lakukan. Jadi cukup coret satu kali, diparaf dan menuliskan yang benar. Kemudian untuk menjamin autentikasi jelas harus ada nama ya, nama dan tanda tangan. Bu, kalau namanya dokter itu biasanya gelarnya terlalu panjang, buat stempel ya, tidak ada alasan. Stempel itu nggak sampai 1 detik nanti sudah bisa klik, tinggal diklik aja nanti sudah selesai ya. Kemudian bagaimana untuk yang rekam medisnya elektronik? Nah, itu yang pertanyaan ya terkait dengan tadi pembetulan kesalahan, kemudian terkait autentikasi. Nah, ini harus diatur secara spesifik ya. Apakah bisa menggunakan PIN ya untuk menggantikan autentikasi? Kemudian kalau dia elektronik, apakah nanti sistem itu bisa melacak siapa tadi yang membetulkan, kapan, dan menggunakan komputer yang mana? IP address-nya itu harus bisa terbaca. Itu juga sangat penting. Kemudian, jika pencatatan bersambung pada halaman baru, tanda tangani dan tulis kembali waktu dan tanggal pada halaman tersebut. Ya, jadi ini jika penulisannya itu bersambung ya di halaman berikutnya, maksudnya demikian. Ya, isi dan struktur rekam medis ini sebagai alat dokumentasi asuhan, sebagai alat komunikasi antar pemberi asuhan kesehatan, sebagai bahan penelitian, pendidikan, ya, dan aktivitas lainnya seperti penelitian medis, pelatihan profesional, peningkatan kinerja atau performance improvement, dan perencanaan strategi. Ini yang perlu diperhatikan ketika kita itu mau menyampaikan terkait dengan bagaimana sih konsep pendokumentasian dengan memperhatikan isi dan struktur dari rekam medis itu sendiri. Nah, sebagai alat komunikasi, tadi sudah sedikit kita bahas di awal ya. Isi rekam medis ini perlu menjelaskan atau mengandung nilai-nilai terkait dengan bagaimana proses perencanaan, pengelolaan diagnostik, terapi, pelayanan perawatan. Kemudian di sana juga bisa kita lakukan evaluasi kelengkapan dan ketepatan asuhan. Jadi melakukan analisis kualitatif. Itu nanti akan kita bahas ya di video secara terpisah ya. Analisis kualitatif, analisis kuantitatif untuk menjamin mutu dari rekam medis ini perlu dijaga. Dan hal yang berkaitan dengan reimbursement atau penagihan, tadi fungsi rekam medis dalam aspek finansial ini juga sangat diperlukan ya. Kalau sekarang eranya BPJS ya, sudah ditentukan secara tersendiri apa saja formulir yang perlu dilampirkan ketika kita mau melakukan klaim ya. Dan itu tentunya juga mampu meningkatkan ya, meningkatkan motivasi dari dokter untuk mendokumentasikan rekam medis secara lengkap. Dan yang terakhir adalah isi rekam medis ini memiliki nilai hukum legal terhadap pasien, institusi, maupun pemberi asuhan kesehatan. Nah, dengan demikian, kita perlu membaca dan mempelajari kembali Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 2 sampai 4 tentang jenis dan isi rekam medis ya. Jadi bagaimana sih
cara kita itu untuk mengerti isi rekam medis rawat jalan, isi rekam medis pasien rawat inap, gawat darurat, dan rekam medis dalam keadaan bencana, supaya kita di pertemuan ini nanti bisa saling belajar terkait dengan konsep pendokumentasian rekam medis sesuai dengan jenisnya. Dilihat dari data administrasi, maka di dalam mendokumentasikan rekam medis ini ada yang namanya data demografi. Ya, data demografi itu apa, Bu? Data demografis itu ada nama lengkap pasien, nomor rekam medis, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, nama dan alamat keluarga, tanggal dan waktu kapan pasiennya itu datang atau pasien masuk rawat inap. Kemudian apa jenis pelayanan, ya, pelayanan rawat jalannya seperti apa? Apakah dia mendapatkan pelayanan rawat inap atau penunjang? Nah, ini juga harus ada di situ ya. Dan nama serta alamat dari nomor telepon dari fasilitas pelayanan kesehatan yang dia datangi ya. Jadi itu tertuang di dalam data demografi. Kemudian selain itu data administrasi itu juga menjelaskan informasi keuangan ya, invoice dan bukti pembayaran lainnya, surat kuasa, surat persetujuan. Kemudian di dalam surat persetujuan ini pun masih dibagi lagi ya. Ada surat persetujuan perawatan, surat persetujuan tindakan atau operasi, surat persetujuan masuk di ICU, PICU ya, surat penolakan tindakan, surat permintaan pulang paksa bahkan ya. Jadi pasien pulang paksa ini juga harus ada bukti persetujuannya. Ya, mana bukti bahwa memang pasiennya pulang paksa? Dia tanda tangan dulu. Supaya apa? Nanti ketika pasien itu terjadi sesuatu karena tadi kondisinya pulang paksa ya, maka dia tidak akan menuntut rumah sakit. Itu sangat penting sekali ya. Jadi jangan sampai nanti kita itu lengah ya, lengah di dalam proses kelengkapan administrasi terkait dengan concern ya, concern dari pasien. Nah, kembali lagi tadi di dalam Permenkes ya, data rekam medis rawat jalan, ini berarti ada data demografi pasien, tentunya itu akan didokumentasi di dalam formulir registrasi. Daftar masalah ya, atau biasa kita sebut sebagai problem list. Bila memiliki masalah lebih dari satu, maka sebaiknya itu dibuat di dalam format POMR. Nanti kita pelajari apa itu yang disebut dengan POMR. Kemudian pengkajian awal, baik itu anamnesis dan riwayat penyakit, catatan pengobatan atau perawatan sebelumnya, serta pemeriksaan fisik dan diagnosis awal. Kemudian di dalam data rekam medis rawat jalan ini juga menjelaskan terkait dengan catatan perkembangan. Ini sebaiknya ditulis dengan format SOAP. Nanti kita juga mempelajari kembali apa yang disebut dengan subjektif, objektif, assessment, dan planningnya. Kemudian ada hasil konsultasi. Konsultasi ini kenapa kok perlu diperhatikan? Karena jenis konsultasi ini bervariasi. Konsultasi ini mau menjelaskan tentang apa? Konsultasi minta pendapat, konsultasi rawat bersama, atau konsultasi yang alih ya, jadi dialihkan, perawatannya itu sudah dialihkan. Itu juga bisa, meskipun itu di dalam satu rumah sakit, jadi nggak dirujuk keluar, itu tidak harus ya, dialihkan perawatannya, sehingga memang perlu didokumentasikan di dalam form konsultasi. Kemudian selanjutnya di dalam data rekam medis rawat jalan ini juga ada terkait dengan hasil pemeriksaan ya, hasil pemeriksaan diagnosis, kelengkapan lembar surat menyuratnya, surat kuasa jika ada, ringkasan klinis atau rawat jalan. Bahkan jika pasien rawat jalan itu dilakukan operasi, maka di sini ada beberapa tambahan data yang perlu PMIK perhatikan ya. Ketika pasien itu dilakukan operasi di rawat jalan, maka harus ada yang namanya informed consent atau persetujuan tindakan operasi. Harus ada yang namanya nanti laporan operasi. Apakah pasien dilakukan PA? Apakah ada laporan alergi obat? Anestesinya pakai lokal atau pakai yang general anestesi? Kemudian kondisinya preoperasi dan postoperasinya seperti apa? Itu harus terdokumentasi ya di dalam laporan atau rekam medis rawat jalan ketika dilakukan operasi. Nah,
Di dalam data rekam medis gawat darurat, ini ada yang namanya identifikasi pasien. Sama ya sebenarnya seperti dengan jenis rekam medis yang lain ya. Tetapi kita kalau mengacu kembali di dalam Permenkes 269 tahun 2008, ini identitas pengantar pasien juga perlu didokumentasikan. Siapa yang mengantarkan pasien ini? Ini harus jelas ya. Jadi pasiennya ini ditemukan di tengah jalan atau memang dia datang dengan keluarga atau datang dengan pihak kepolisian, ini perlu didokumentasikan. Kemudian bagaimana kondisi, waktu, dan apa alasan pasien masuk ya. Ini juga harus ada. Jangan-jangan dia datang itu memang dalam kondisi tahap terminal, misalnya seperti itu ya. Jadi kondisinya sudah kritis. Kemudian riwayat penyakit atau cedera dan pemeriksaan fisik termasuk tanda-tanda vitalnya seperti apa, tindakan emergensi pada saat pasien masuk, apa saja yang telah dilakukan, diagnostik dan terapi, observasi klinis termasuk pengobatan, laporan operasi, tes dan hasil lain jika itu dilakukan, dan tentunya diagnosis, konklusi serta pernyataan pulang paksa bila ada ya. Jadi secara umum ini juga hampir sama tadi dengan pemeriksaan data yang ada di pemeriksaan rawat jalan ya, di rekam medis rawat jalan. Tetapi ada beberapa perbedaannya, identitas pengantar dan kondisi pada waktu pasien masuk IGD ini yang perlu didokumentasikan juga di dalam rekam medis, sehingga nanti data rekam medis gawat darurat ini menjadi jauh lebih lengkap dan bermutu. Untuk komponen dasar rekam medis rawat inap, ini khususnya untuk pasien dengan kasus akut care ya, ini paling tidak terdapat komponen registrasi. Untuk apa komponen registrasi ini? Fungsinya adalah untuk informasi demografi pasien. Kemudian ada komponen riwayat medis yang menjelaskan terkait bagaimana kondisi kesehatan pasien saat ini dan masa yang lalu, masa yang sebelumnya ini seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan fisik ya, temuan yang ditemui pada saat pemeriksaan ini juga harus didokumentasikan ya. Berapa kali dia dilakukan pemeriksaan tensi, misalnya contohnya hanya tensi aja ya. Tapi kan pemeriksaan hasil tensi ini bisa berubah dari waktu ke waktu, sehingga memang ketika dilakukan pemeriksaan terdapat temuan yang berbeda ya tetap dituliskan. Kalau temuannya sama bagaimana? Ya tetap ditulis ya. Karena kita di sini tujuannya adalah untuk menjaga dokumentasi dari setiap aktivitas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Kemudian observasi klinis, ini juga nanti setiap kali pasiennya divisit ya, itu juga kita jelaskan nanti di sini di dalam rekam medis ini ada ya, ada tentang informasi penyakit pengobatan yang dibuat, tentunya ini harus kronologis ya, kronologis itu nanti runtut dari waktu ke waktunya, ini harus jelas. Komponen instruksi dokter ya, komponen instruksi dokter ini fungsinya adalah untuk profesional pemberi asuhan lain yang ikut terlibat di dalam proses asuhan pasien ini mampu untuk membaca ya, untuk mengerti, karena tadi fungsinya kan sebagai alat komunikasi, apa pemberian obat yang telah dilakukan atau yang diperlukan, prosedur diagnostiknya nanti seperti apa, prosedur terapeutiknya tuh nanti mau apa aja yang akan diberikan. Nah, ini terdokumentasi. Kemudian hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini ya nanti sesuai dengan apa saja pemeriksaan yang sudah dilakukan kepada pasien. Ya kalau tadi misalnya hanya dilakukan pemeriksaan tensi ya tulis pemeriksaan tensi. Kalau misalnya ada ronsen, ada diagnostik lain atau hasil lab ya tentunya itu juga harus ada di dalam dokumentasi rekam medis rawat inap untuk kasus akut care. Komponen lain yang terdapat di dalam rekam medis rawat inap akut care adalah komponen hasil konsultasi ya. Fungsinya tadi adalah untuk masukan atau opini ya, pendapat lain atau nanti dia kasusnya adalah memang rawat bersama ya dari profesional pemberi asuhan lain, resum atau biasa kita sebut sebagai discharge summary ya atau ringkasan pulang, ini menjelaskan ringkasan selama pasiennya dirawat itu seperti apa, instruksi pada pasien, jadi ini lembar instruksi dokter atau kalau sekarang itu namanya adalah formulir
catatan perkembangan pasien terintegrasi atau biasa disebut dengan integrated note atau CPPT. Ini juga nanti akan menjelaskan instruksi dokter pada pasien yang perlu dilakukan follow up, inform consent atau surat persetujuan dirawat, kemudian surat kuasa ya, fungsinya ini nanti adalah sebagai surat kuasa untuk mengeluarkan informasi apa saja yang boleh dikeluarkan kepada pihak ketiga. Komponen dasar dari rekamedis rawat inap untuk kasus long term care ini terdiri dari registrasi, riwayat medis, pemeriksaan fisik, surat keterangan terkait dengan hukum, penilaian klinis, rencana pengobatan, instruksi dokter, catatan perkembangan atau konsultasi, kemudian catatan perawat atau interdisiplin, hasil laboratorium, radiologi dan lainnya, kemudian catatan terapi, rehabilitasi medis, pelayanan sosial, atau nanti kalau misalnya ada juga screening gizi ya, asesmen gizi, nutrisi, aktivitas lain yang diberikan kepada pasien ini juga perlu didokumentasikan, direkam di dalam rekamedis rawat inap long term care. Jadi serta tentunya adalah resum dan catatan pada saat pasien pulang. Ini juga harus ada. Jadi sebenarnya seperti apa sih ringkasan selama pasien dirawat tersebut, ini terdokumentasi di dalam discharge summary. Nah, sekarang kita mulai masuk di dalam format dokumentasi rekamedis ya. Jadi secara prinsip ini ada dua model format dokumentasi rekamedis. Yang pertama adalah rekamedis dengan format tradisional atau biasa kita sebut sebagai paper based medical record. Jadi ini formatnya ada modelnya yaitu SOMR, POMR maupun IMR, serta format dari rekamedis berbasis komputer ya, atau biasa disebut dengan CPR ya, Computer Patient Record. Nah, apa yang paling tepat kalau di Indonesia saat ini itu memang lebih banyak masih menggunakan hibrid ya, hibrid. Jadi rekamedisnya itu masih rekamedis hibrid. Jadi manual masih ada dan elektronik sudah mulai dikembangkan. Itu namanya adalah hibrid. Di sini ketika nanti rumah sakit mau memutuskan untuk peralihan dari rekamedis manual menjadi rekamedis berbasis komputer atau elektronik, ini perlu dengan suatu komitmen yang besar dari rumah sakit ya, dan ini tentunya juga dengan persetujuan dari komite rekamedis ya. Seberapa siap mereka untuk bermigrasi dari rekamedis manual atau tradisional menjadi elektronik. Ya, keuntungan untuk rekamedis dalam bentuk kertas atau paper ya, rekamedis tradisional ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar pemberi pelayanan ya. Jadi tidak hanya sebagai alat komunikasi antara profesional pemberi asuhan di satu rumah sakit tersebut, tetapi dengan adanya bentuk kertas ini, ketika pasiennya itu dirujuk, itu nanti bisa difasilitasi dengan rekamedis bentuk kertas ini ya, karena memang saat ini kondisinya di Indonesia rumah sakit, puskesmas, dokter keluarga itu semuanya sistemnya masih sendiri-sendiri ya, belum terintegrasi kecuali untuk BPJS ya. Kecuali untuk pasien BPJS itu sudah bisa diakses ya, tetapi untuk yang pasien non BPJS inilah nanti yang komunikasi antara dokter di rumah sakit yang dirujuk dengan yang perujuk ini yang belum bisa diakses ya, belum bisa diakses, sehingga memang bisa kita siasati dengan menggunakan rekamedis dalam bentuk kertas. Kemudian kualitas rekamedis yang baik tentunya ini akan mencerminkan suatu kualitas dari rekamedis di fasilitas pelayanan kesehatan, karena memang saat ini masih rekamedisnya masih banyak yang ada di masa hibrid ya, perubahan beralih dari manual ke elektronik, makanya ya harus benar-benar kita jaga ya. Lebih mudah dijaga kalau kita menggunakan kertas dibandingkan dengan elektronik. Bisa diassembling ya, bisa diurutkan. Itu nanti juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga kualitas ya. Kalau ada rekamedisnya yang nggak lengkap, bisa dilengkapi juga. Tentunya sesuai dengan aturan dan ketentuan di dalam proses melengkapi rekamedis. Kemudian apakah ada kekurangan dari rekamedis kertas? Ya ada ya. Bagaimana format dari formulirnya? Dan tentunya ketika kita sudah mencetak formulir rekamedis dalam jumlah yang banyak ya, untuk melakukan update formulir ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Mungkin juga ini perlu menjadi suatu bahan pertimbangan tersendiri nanti bagi panitia rekamedis. Kemudian formatnya tidak dapat dirubah sesuai dengan kehendak pengguna. Artinya begini.
tadi ya, ada peran dari panitia rekamedis di sini untuk melakukan desain formulir. Ya, desain formulir. Apakah dalam bentuk elektronik juga nggak ada, Bu, perannya? Ya ada, sama-sama ada ya, tetapi tadi nunggu stoknya habis dulu. Kita habiskan dulu rekamedisnya yang sudah terlanjur kita cetak, baru nanti kita ganti. Umumnya seperti itu. Tetapi jika memang rumah sakit sangat siap, mereka siap untuk defisit ya, rugi, karena ini masih cukup banyak, karena memang perlu dilakukan perubahan segera, ya berarti yang desain lama ya kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak dapat membatasi, mengakses informasi hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Pada waktu yang sama hanya dapat digunakan oleh satu orang, karena tadi bentuknya kertas ya. Sangat rentan akan air, api, robek pada penggunaan sehari-hari, sehingga memang perlu dijaga bagaimana cara menjaga fisik dari rekam medis, itu perlu diperhatikan dan akan terjadi, tidak menutup kemungkinan adalah terjadinya misfile atau salah simpan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke SOMR ya. SOMR itu berorientasi pada sumber pelayanannya. Jadi di sini untuk format pendokumentasian rekam medis dengan format SOMR, ini menjelaskan bahwa setiap lembarnya itu disusun secara kronologis ya. Contoh hasil lab dengan hasil lab lain itu disusun urut sesuai dengan kronologi waktunya. Selanjutnya, di dalam format SOMR ini, informasi perawatan pasien dan kesehatan yang diperoleh dalam rekam medis ini dibuat berdasarkan sumbernya. Jadi sumbernya itu kita dokumentasikan, kita kelompokkan, misalnya ini adalah rekam medis yang diisi oleh dokter, kelompok formulir rekam medis yang diisi oleh perawat, kelompok rekam medis yang diisi oleh farmasi, misalnya seperti itu. Jadi kita kelompok-kelompokkan. Saat dirawat itu kita dokumentasikan di rekam medis yang paling atas. Jadi yang terbaru itu adalah dia yang paling atas. Baru setelah itu nanti selanjutnya itu adalah rekam medis yang kemarin, yang episode pelayanannya itu yang kemarin ya. Jadi di dalam proses assembling nanti waktu kita merakit atau menata rekam medis, misalnya itu adalah rekam medisnya bentuk kertas, itu prinsipnya ketika kita menggunakan SOMR ya yang terbaru dia yang ada di atas. Kemudian catatan lembaran ini disusun kembali dari awal sampai dengan akhir sesuai dengan kronologinya. Jadi meskipun ini sudah kita kelompokkan berdasarkan sumber-sumbernya, siapa profesi atau tenaga kesehatan yang mengisi, ini tetap kita perhatikan nanti dari kronologi waktu ya. Kronologi waktunya itu kita lihat yang terbaru dia yang ada di paling atas. Nah, apa keuntungannya dari SOMR? SOMR ini keuntungannya dia terorganisir ya, berdasarkan setiap sumber pelayanan, memudahkan untuk menentukan penilaian bagi setiap pemberi fasilitas pelayanan kesehatan, karena tadi kita melihatnya adalah dia berdasarkan sumber. Kemudian kerugiannya apa? Tidak mungkin untuk menentukan secara cepat masalah dan pengobatan yang telah diberikan kepada pasien pada suatu waktu. Oleh karena data yang terkumpul berdasarkan pelayanan yang diberikan bukan berdasarkan masalah atau problem atau integrasi dari waktu ke waktu, karena tadi kita kelompok-kelompokkan berdasarkan sumber, sehingga memang format SOMR ini kurang direkomendasikan. Nah, jenis format dokumentasi rekam medis yang kedua adalah POMR ya. POMR ini mulai dikenalkan tahun 1960 oleh Lawrence ya. Dokter menyimpulkan dan mengikuti setiap problem klinis secara individu atau sendiri-sendiri dan memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. Di mana di dalam format dokumentasi POMR ini terbagi menjadi 4. Yang pertama dia adalah database, yang kedua problem list, 3 progress note atau catatan perkembangan, dan yang keempat adalah initial plan. Kita akan bahas satu persatu ya, apa keempat bagian dari POMR tersebut. Ya. Gambarannya, ketika kita menggunakan format dokumentasi dari POMR, itu diawali dengan data dasar ya. Data dasarnya ini ada anamnesis, pemeriksaan jasmani, pemeriksaan fisik ya, kemudian hasil laboratorium. Dari data dasar ini akan kita lakukan analisis ya, analisis masalah. Analisis masalahnya maksudnya seperti apa, Bu? Kan kita berbicara terkait dengan rekam medis. Ya, kita lakukan analisis masalah maksudnya di dalam konsep mendokumentasikan. Analisis masalah, kita bedakan mana yang rekam medis aktif, mana yang masalah inaktif.
Ya, jadi masalah aktifnya apa, masalah inaktifnya apa. Kita buat suatu rencana pemecahan masalah. Jadi kalau sudah tahu ada masalah seperti itu, rencana pemecahannya apa, kemudian kita lakukan pelaksanaan pengolahan masalah ya, kita lihat dari berdasarkan prioritasnya, sesuai dengan standarnya ya, standar pelayanan medisnya itu seperti apa. Kemudian kita evaluasi sesuai dengan perkembangannya. Di mana di dalam konsep ini nanti kita gunakan format SOAP ya, SOAP subjektif, objective assessment dan planning. Baru nanti di sini yang terakhir adalah kita lihat dari hasil evaluasi ya, kita evaluasi apakah ada masalah baru yang terjadi atau mungkin justru terjadi suatu perbaikan atau mungkin pasiennya justru sudah langsung sembuh atau mungkin juga pasiennya meninggal. Oke, yang pertama adalah database atau biasa disebut dengan data dasar. Di mana database atau data dasar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah informasi yang bersifat subjektif, kemudian yang kedua adalah informasi yang bersifat objektif. Isi dari database itu menjelaskan terkait dengan identitas pasien dan informasi demografi, keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keluhan utama dari pasien itu apa, riwayat sakit yang sekarang berdasarkan keluhan utamanya, kemudian riwayat penyakit masa lalu ya, jadi histori sakitnya itu apa, termasuk histori family ya, status penyakit pada keluarga, ini juga perlu kita identifikasi di dalam database. Kemudian status imunisasi, fungsi organ dan sistemik, kesan secara umum dan keadaan umum kondisi si pasien bagaimana, tanda-tanda vital, pemeriksaan jasmani yang sistemik, pemeriksaan khusus, serta pemeriksaan laboratorium dasar. Itu yang harus kita perhatikan di dalam isi dari database. Nah, kemudian ada yang kedua komponennya adalah problem list ya. Jadi problem list ini atau daftar masalah ini dia menjelaskan ya bahwa suatu masalah ini nanti akan kita bedakan mana yang menjadi masalah aktif dan masalah yang menjadi inaktif ya. Sehingga ketika kita menuliskan problem list ini harus kita tulis secara kronologi sesuai dengan temuan masalahnya. Jadi mana yang bersifat aktif, mana yang bersifat inaktif. Nah, apa sih Bu yang disebut dengan masalah aktif? Jadi masalah aktif ini adalah masalah yang dihadapi sekarang. Contoh misalnya, sekarang kondisinya pasien itu demam atau muntah. Masalah inaktifnya tidak muncul di waktu sekarang ya. Jadi dia itu dulu punya riwayat apa? Ya, misalnya polio. Polio itu adalah sakit yang tidak mempengaruhi kondisi demam muntah yang dihadapi pasien sekarang. Jadi pasien itu kena polio dulu 10 tahun lalu, kemudian sekarang pasiennya mengalami demam muntah. Nah, ini kan tidak terkait ya. Jadi memang perlu diperhatikan di sini mana yang menjadi masalah aktif dan mana masalah inaktif. Nah, apa sih yang disebut dengan masalah? Jadi masalah ini adalah kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang kita harapkan. Masalah itu menjelaskan suatu kumpulan beberapa variabel atau gejala yang membentuk suatu gambaran klinis spesifik atau sindrom tertentu. Dan masalah ini menjelaskan suatu penyimpangan dari standar. Itulah jadi yang disebut dengan masalah ya. Jadi kalau pasiennya itu mengalami merasa sakit perut ya berarti dia berharap perutnya itu ya nggak sakit, kondisinya itu nggak seperti ini ya. Kalau dia itu ternyata kok suhunya itu ternyata sampai 39 derajat Celcius ya berarti harusnya suhunya tidak kurang dari misalnya 37 derajat Celcius misalnya seperti itu ya. Jadi itu suatu penyimpangan dari standar. Nah, sifat dari masalah aktif ya, masalah aktif itu adalah masalah yang masih atau sedang berlangsung. Masalah aktif ini membutuhkan pemeriksaan dan penanganan selanjutnya. Dia membutuhkan terapi dan tindakan khusus, serta berpengaruh pada perawatan pasien. Masalah yang tidak pernah inaktif tetap akan mempengaruhi perawatan. Contoh misalnya kasus-kasus yang memang dia sifatnya adalah menahun, yang kronis ya, hipertensi. Hipertensi itu akan mungkin mempengaruhi kondisi pasien sekarang. Contoh misalnya kayak COVID ya. Masalah yang sekarang itu adalah pasien ternyata hasil pemeriksaan PCR-nya itu dia menderita COVID positif ya. Kemudian ternyata dia memiliki hipertensi dan obesitas. Nah, hipertensi dan obesitas itu mungkin juga akan memperburuk kondisi kesembuhan dari COVID-nya si pasien. Itu kalau untuk kasus COVID. Ya, atau mungkin justru juga pasien hamil. Ya, pasien hamil sekarang dia hamil
rencana akan dilakukan operasi sesar. Itu adalah masalah aktifnya. Masalah inaktifnya apa, Bu? Masalah inaktifnya adalah dia punya yang namanya misalnya contohnya adalah mata minus ya. Apakah mata minus ini akan berpengaruh dengan sesarnya? Nah, ini nanti yang perlu kita perhatikan. Yang berkompeten ya dokter, berapa tinggi minusnya? Oh, ternyata dia minusnya minus 10, Bu. Oh ya, wajar kalau dia itu dilakukan sesar. Karena kemungkinan nanti karena minus tinggi, itu ketika mengejan akan berdampak pada retina matanya. Jika retina matanya itu lepas atau robek, karena minusnya yang tinggi sehingga pasien dilakukan sesar. Itu berhubungan. Tetapi kalau ternyata minusnya hanya minus setengah, pasiennya itu sesar karena memang kondisinya itu bayinya itu belum misalnya bayinya itu sungsang, belum pada posisi yang lahir. Nah, itu berarti dia tidak berkaitan ya. Jadi masalah minus itu tidak berkaitan, masalah mata minus tidak berkaitan dengan masalah pasien hamil dengan rencana operasi sesar. Oke. Coba kita baca kembali juga ya, kita pelajari lagi apa sih masalah inaktif ya. Masalah yang tetap ada pada pasien, tidak memerlukan tindakan khusus, masalah yang terjadi di masa lalu yang mungkin menjadi penyebab dari masalah sekarang ataupun masalah yang terjadi di masa lampau, tetapi ada kemungkinan kambuhnya itu adalah masalah. Nah, apa sebenarnya fungsi dari problem list? Jadi problem list ini merupakan bermanfaat sebagai daftar referensi ya. Jadi daftar referensi ini maksudnya dia nanti akan mendata semua masalah yang dialami oleh pasien, kemudian merupakan bentuk perspektif masalah-masa lalu dan masa sekarangnya seperti apa, merupakan indeks bagi keseluruhan rekam medis serta untuk melihat proses pengelolaan pasien. Ya, jadi ini adalah fungsi dari daftar masalah atau problem list. Nah, bagaimana cara menulis problem list atau daftar masalah ya? Jadi cara menuliskannya adalah pertama kita menuliskan terlebih dahulu diagnosis. Diagnosisnya contohnya misalnya ada faringitis akut ya, atau misalnya contohnya adalah fraktur femur ya. Ini diagnosis ya sesuai dengan kaidah penulisan diagnosis ya. Kemudian gejalanya apa sih gejala dari faringitis akut ya? Misalnya nafasnya pendek, sakit kepala ya, itu adalah suatu gejala yang dialami oleh suatu penderita, misalnya faringitis akut. Kemudian masalah sosialnya itu apa yang berpengaruh terhadap kondisi si pasien? Apakah faringitis itu berpengaruh dengan kondisi dia janda, pemulung, ya, pembantu rumah tangga? Nah, itu mungkin tidak ya, tetapi di sini di dalam penulisan daftar masalah, ternyata itu akan cukup mempengaruhi ya bagaimana sih dukungan kesehatan dari lingkungannya, bagaimana kondisi pasien secara sosial, yang mungkin itu juga akan mempengaruhi kualitas hidup dari si pasien. Kemudian penemuan pemeriksaan penunjang, contohnya EKG-nya tidak normal, anemia ya. Jadi di sini memang ketika kita menuliskan problem list ya, apakah kita tuh maksudnya PMIK bukan ya, ini maksudnya kita hanya cukup memahami saja bagaimana format dokumentasinya. Yang menuliskan tetap dokter atau profesional pemberi asuhan ya, yang ikut melayani pasien, tetapi bukan kita sebagai PMIK. Kita hanya cukup mengerti bagaimana format dokumentasi dari rekam medis yang benar dalam konsep POMR. Ya, apa yang perlu diperhatikan ketika kita mengevaluasi pendokumentasian dari problem list ya, kita di sini perlu memperhatikan apakah menulis setiap masalah yang perlu untuk dijadikan setiap masalah ya. Jadi memang itu ada benar suatu masalah, kemudian setiap masalah diberikan nomor urut dan tanggal sesuai dengan ditemukannya suatu masalah. Setiap masalah ditulis secara jelas dan objektif sesuai dengan fakta yang ada. Dan bila ditemukan masalah baru, maka ini ditulis di sebelah kiri dan nomor yang sudah dipakai tidak boleh digunakan. Kemudian tidak boleh menuliskan istilah yang belum jelas dan belum ada buktinya ya. Jadi kembali lagi ke aturan yang pertama. Penulisan nama, keterbacaan, simbol singkatan yang berlaku itu harus sesuai dengan format atau aturan pendokumentasian rekam medis yang berlaku di rumah sakit tersebut. Yang disebut dengan progress note atau catatan perkembangan. Jadi catatan perkembangan ini berorientasi pada masalah yang berhubungan dengan apa yang terjadi dengan pasien, apa yang telah direncanakan untuk pasien, dan bagaimana pengaruh pengobatan kepada
si pasien. Itu semuanya tertuang di dalam progress note atau catatan perkembangan. Ya, baik. Selanjutnya, apa itu komponen dari progress note? Ya, komponennya ada SOAP, subjektif, objektif, assessment, dan planning. Subjektif di sini itu ditulis dengan bahasa pasien. Jadi misalnya, pasien mengeluh mata kanan kiri cekot-cekot, terasa mau lepas, pusing, itu tulis aja seperti itu. Kemudian objektif. Objektif ini hasil observasi, hasil pemeriksaan lab jika ada. Nah, kalau matanya cokot-cokot, pusing seperti mau lepas, ya kemungkinan di situ di dalam hasil observasi ada hasil pemeriksaan tekanan intraokuler atau TIO. Berapa hasil TIO mata kanan dan kirinya? Asesmennya apa? Asesmennya diagnosisnya. Ya, misalnya di situ tertulis ODS glaukoma, misalnya begitu. Tekanan bola mata tinggi. Kemudian plan rencana pengobatannya, obatnya yang mau diberikan apa, kapan dia harus kontrol lagi, apakah perlu dilakukan operasi. Nah, itu ditulis di dalam plan atau rencana pengobatan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari penulisan SOAP ya, SOAP. Jadi di sini ada S ya, S-nya ada, O-nya ada ya, A-nya ada, dan P-nya ini juga ada. Nah, apa itu S-nya di sini? Coba sekarang kita cek ya. Di sini S-nya adalah keluhannya minus. O-nya KU, kondisi umumnya baik ya. D ya, OD itu berarti mata kanan, OD-nya itu baik ya. Tapi A-nya, asesmennya ini OD tumor orbita. Nah, berarti di sini kalau ada OD tumor orbita harusnya juga ada hasil pemeriksaan USG mungkin ya, kok bisa dilakukan, kok bisa sampai didiagnosis tumor, apakah ada hasil PA, misalnya seperti itu ya. Ini kalau di sini kasusnya adalah OD tumor orbita, metastase dari CA mame. Dari awalnya dia mengalami kanker payudara bermetastase sampai ke mata. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, apa ini rencananya? P-nya ini apa ini? OD, operasi. Ya, ini mau dilakukan operasi ini, operasi dari tumornya ini ya. OD-nya rencana mau dilakukan operasi. Ya, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana cara penulisan SOAP di rumah sakit ya, di rumah sakit. Ini salah satu bahan praktek kita ya, besok ketika kita praktek di kampus. Ini dia sedikit berbeda ya. Kalau tadi format penulisan swabnya itu turun, kalau yang ini dia sejajar ya, sejajar. Cuman di sini ada checklistnya. Apakah itu S, apakah itu O, apakah itu A atau P ya, sedikit berbeda. Nah, ini sebagai gambaran kita sebagai PMIK itu untuk mengetahui jenis variasi di lapangannya itu kasusnya seperti apa. Nah, ada juga modelnya yang seperti ini. Tapi kalau modelnya seperti ini itu kesulitan nanti kita identifikasi mana yang S. Karena dokter harus menuliskan secara manual. Takutnya nanti dokternya lupa ya. Jadi sebaiknya memang di situ, di dalam desain formulir reka medis ini sudah disediakan tempat. Mana komponen yang memang untuk menuliskan subjektifnya, objektifnya, assessment maupun planning ya. Jadi sudah ada secara tertulis, terformat di dalam formulir reka medis sehingga dokter hanya cukup mengisi. Variasinya tadi ada dua ya, yang model vertikal maupun yang modelnya adalah horizontal. Komponen terakhir di dalam POMR itu adalah initial plan ya, initial plan atau rencana awal. Di mana rencana awal ini menjelaskan diagnostik, terapik, dan patient education. Jadi, diagnostik di sini menjelaskan suatu rencana pengumpulan data, lebih banyak untuk ketepatan penegakan diagnosisnya, kemudian rencana pengobatan apa itu pada bagian terapeutik, dan untuk edukasi pasien itu menjelaskan rencana pemberian informasi kepada pasien tentang apa yang akan dilaksanakan. Jadi, di era akreditasi itu sekarang sudah ada ya, akreditasi dari SNARS itu sekarang sudah ada, bagaimana ternyata peran penting dari keluarga itu terhadap keberhasilan pengobatan pasien.
Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, bagaimana sih format dari rencana awal medis ya. Jadi rencana awal medis ini ketika pasien dirawat inap itu dia maksimal diisi 24 jam. Jadi 24 jam itu ya maksimal sehari. Jadi kalau misalnya kita itu kok masuk rawat inap ya, sekarang udah tahu ya. Oh, ternyata maksimal dalam waktu 24 jam itu saya sudah dilakukan perencanaan ya, perencanaan dari apa yang menjadi masalah kita. Ini kan tadi di nomor ya diurutkan. Oh, masalahnya contohnya adalah pneumonia. Dari kasus masalah pneumonia ini, bagaimana rencana penata laksanaannya? Dan edukasinya itu seperti apa? Mulai dari rencana diagnosisnya untuk penegaan pneumonia itu perlu dilakukan apa? Oh, kita perlu ada pemeriksaan fototorak misalnya, kemudian bagaimana rencana terapi, obat yang harus diberikan itu apa, rencana monitoringnya itu seperti apa, sampai dengan rencana edukasi. Oh, ketika ada pneumonia itu bagaimana sih upaya pencegahan pengobatannya? Gitu. Ya, apa keuntungannya untuk format POMR? Keuntungannya dokter diharapkan untuk mempertimbangkan seluruh problem pasien dalam segala keadaan. Kemudian catatannya ini jelas ya, karena mampu mengidentifikasi tujuan dan metode pengobatannya, pendidikan medisnya itu apa ya, lengkap dengan catatan seluruh dokter. Proses menjaga mutu lebih mudah sebab data telah tersusun ya, tersentral di dalam suatu konsep desain di mana komponen subjektif, objektif, assessment maupun planningnya itu terdokumentasi di dalam satu formulir. Kemudian kerugiannya, memang ini perlu pelatihan dan tanggung jawab tambahan bagi staf profesional dan staf medis, harus diajarkan bagaimana sih cara menulis yang benar, dan tidak banyak fasilitas pelayanan yang melaksanakan format POMR secara penuh. Banyak profesional yang menggunakan format SOAP, formulir dari progress note. Ya, jadi belum sepenuhnya POMR ya, tetapi sudah ada kayak tadi itu kan sudah terdokumentasikan di dalam formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi. Kesimpulan dari POMR ini, POMR merupakan alat komunikasi antar tenaga kesehatan atau profesional pemberi asuhan kesehatan. Reka medis yang terstruktur dapat memungkinkan aplikasi komputer di dalam sistem reka medis itu sendiri. POMR memudahkan evaluasi perawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan pasien. Dan penggunaan POMR ini belum meluas ya, baru mulai dikenalkan di dalam akreditasi tahun 2012 ya. Jadi di dalam akreditasi tahun 2012 itu sudah mulai digencarkan oleh KARS ya, bagaimana sih format penulisan SOAP itu harus ada di dalam catatan perkembangan pasien ya, meskipun tadi variasinya di lapangan masih banyak, tetapi sejak tahun 2012 ini sudah mulai digunakan. Peran mereka medis dalam PUMR adalah dalam menyediakan formulir yang terstruktur bagi staf medis dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka pengumpulan data, serta memudahkan akses informasi yang berkaitan dengan asuhan perawatan pasien. Jadi di sini tujuannya kita adalah menyiapkan formulir dan tentunya adalah menjaga mutu dari pendokumentasian reka medis itu sendiri. Ya, kita mulai masuk di IMR atau Integrated Medical Record ya. IMR itu menjelaskan bahwa seluruh formulir ini disusun secara kronologis. Jadi di Nurse Station ini disusun dengan yang terbaru yang ada berada di paling atas, baik itu untuk seluruh jenis pelayanan, dan saat pasien pulang disusun kembali dari awal sampai akhir. Itu gambaran dari bagaimana cara pendokumentasian dengan format IMR. Dengan adanya konsep IMR tersebut, maka kunci keberhasilan dari implementasi IMR adalah seluruh sumber pemberi pelayanan jadikan satu, ya. Kuncinya di situ. Jadi, mau dia dilakukan pemeriksaan di rawat jalan, dirawat inap oleh dokter, oleh perawat, ya semuanya dijadikan satu di situ, gitu. Umumnya, integrasi catatan perkembangan, progress note, ya, semua pemberi pelayanan ini membuat catatan pada form yang sama. Itu adalah bentuknya salah satu juga contoh dari IMR, ya, integrated note. Jadi formulir tadi yang sudah kita bahas tadi itu juga bisa merupakan salah satu bentuk dari konsep dari integrated, ya, ketika kita membahas implementasinya di dalam formulir progress note.
Baik, secara umum di sini bisa kita simpulkan bahwa di dalam konsep pendokumentasian reka medis dalam bentuk kertas ya itu melibatkan dokter, perawat, laboratorium, radiologi, rehab medik dan diagnostik, penunjang diagnostik untuk mendokumentasikan reka medis. Ya, itu gambarannya dan di sini nanti semua pihak yang terlibat tersebut, dokter maupun profesional pemberi asuhan lain tadi, ikut mendokumentasikan di dalam formulir reka medis sesuai dengan batas kewenangannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai masuk ke isu ya, ke isu. Tadi kan kita tahu tuh ada dua model format pendokumentasian reka medis. Ada reka medis dalam bentuk kertas atau manual atau tradisional dan ada reka medis bentuknya adalah dia komputer. Sekarang sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan tahun 2020 ya, tertanggal 28 Januari terkait dengan persiapan implementasi reka medis elektronik. Jadi di sini itu sekarang tuntutannya rumah sakit sudah mulai dituntut untuk mengimplementasikan reka medis elektronik secara bertahap ya. Jadi isunya sekarang kita harus mulai mempersiapkan bagaimana proses migrasi nanti ya data dari. Nah, reka medis berbasis komputer atau komputerisasi rekam medis ini sebenarnya dia terbagi menjadi level-level. Yang pertama adalah level rekam medis terotomatisasi ya. Jadi beberapa fungsi seperti registrasi, penjadwalan, hasil transkrip suara terotomatisasi, tetapi rekam medis kertas masih menjadi media utama. Kemudian kita naik ke level 2, di mana rekam medis berbasis komputer, digitasi, rekam medis, ya ini mulai kita lakukan scanning, tetapi belum bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Itu kita sudah masuk ke level 2. Dan di level 3 ini sudah benar-benar murni rekam medis elektronik, di mana rekam medis aktif ini memberikan dukungan untuk pengambilan keputusan, untuk reminder, alert, maupun dikelola oleh satu organisasi. Jadi sistemnya itu sudah mulai cerdas ya, itu sudah mulai masuk ke level 3. Kemudian di level 4 ini rekam pasien elektronik yang memuat informasi kesehatan personal terkait dengan lifestyle-nya, gaya hidupnya itu seperti apa. Kemudian sifatnya dia lebih kepada pasien center dan bersifat longitudinal. Dan puncaknya itu adalah di level 5, di mana rekam kesehatan elektronik ini dikelola lebih dari satu organisasi, komprehensif, dan longitudinal. Jadi sudah terintegrasi dengan tentunya di sini sistem informasi kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, ini yang terakhir ya, bagaimana sih gambaran perkembangannya nanti arahnya terkait dengan electronic health ya di Indonesia. Jadi ada di mana nanti posisi terkait dengan rekam kesehatan elektronik, rekam medis elektronik. Ini nanti arahnya begini ya. Jadi semuanya itu nanti akan terintegrasi. Mulai dari nanti kegiatan konsultasi, monitoring, diagnostik, mulai dari pro dokter keluarga atau di puskesmas sampai dengan nanti rumah sakit. Rumah sakitnya nanti mulai dari dia levelnya ada di rumah sakit RSUD sampai dengan di RSUP. Ini nanti akan saling terintegrasi di sini ya. Saling bisa melakukan komunikasi, bisa saling mengakses. Jadi interoperabilitas datanya itu nanti sudah ada di sini ya. Standarisasi datanya sudah tentunya sudah berjalan dengan baik ya di sini ya. Karena memang semuanya itu memiliki konsep data yang sama ya, konsep data yang sama untuk bisa saling mengakses, untuk bisa saling membaca dan tentunya di sini harus didukung dengan aspek hukum yang kuat. Bagaimana nanti cara mengendalikannya? Terkait dengan otorisasinya itu nanti seperti apa? Itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi efek negatif dari suatu teknologi informasi ini adalah suatu ancaman juga bagi kita ya. Jangan sampai nanti terjadi kebocoran data ya, kebocoran data terkait dengan data rekam medis pasien karena tentunya seperti yang kita tahu bahwa data rekam medis ini sifatnya adalah rahasia sehingga memang kita nanti sebagai PMIK khususnya nanti kita sebagai manajer ya itu
perlu memperhatikan bagaimana kita mengonsep suatu rekam medis ya. Jadi proses implementasinya pun nanti juga akan kita buat secara bertahap ya, bertahap mulai dari mana yang akan menjadi skala prioritas kita. Umumnya di situ ya kita mengutamakan dulu mana yang untuk kepentingan pasien, baru nanti kita naikkan ke level manajemen ya, ke manajemen dan level mutu, dan nanti harapannya memang ketika interoperabilitas data ini mulai terjamin ya, terjaga, itu nanti mampu mengakomodir kebutuhan untuk mengakses data rekam medis ya yang bisa dikelola lebih dari satu organisasi yang dia memang komprehensif. Ya, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan Bu Kori hari ini dalam pertemuan kedua untuk materi MPRM ini terkait dengan pendokumentasian rekam medis bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa dan nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.